Aku
Mulyani berdoa untuk kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa kami ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan yang selalu menyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan saat pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa Bapa, pagi ini kami mau bersekutu Tuhan di dalam pujian penyembahan, bahkan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau berkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan saat pagi hari ini, baik yang memainkan musik, yang memuji pujian, yang tamborin, kolektan, semuanya Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan Kau pakai menjadi saluran kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Kau berhadirat atas setiap kami Tuhan, dan Kau berkenan atas pelayanan kami Bapa. Terima kasih Yesus, sucikan kuduskan setiap kami Tuhan. Ampuni dari segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Layakan hidup kami Tuhan untuk terus hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Engkau, memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Berkati setiap kami Tuhan, tapi hari ini berapapun yang kami berikan kiranya akan menjadi alat perbendaharaan di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Murah
dalam kehidupan kami. Karena sampai hari ini Tuhan kami merasakan betapa Engkau memelihara kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah semuanya yang terucap dari lidah mulut bibir hamba-Mu itu berasal dari Engkau Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tepat dari Tuhan, dan biarlah kami Tuhan melalui berkat dari setiap firman-Mu. Firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah-buah yang lebat untuk kami Tuhan dapat menjadi saluran berkat bagi setiap sesama kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara, puji nama Tuhan, bersyukur untuk setiap hari-hari yang boleh kita lalui, untuk setiap detik-detik, jam-jam, tahun-tahun yang berlalu yang kita boleh lalui sampai detik ini. Kita percaya bahwa kalau kita ada hari ini, kalau kita masih bisa tetap berdiri kuat, teguh, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan memang seperti kata Bapak Ketua Sinode kita bahwa ibadah hari Minggu itu bukan aturan gereja, bukan undangan pendeta, tapi itu adalah undangan Tuhan. Undangan Tuhan untuk kita bisa datang, kita bersemangat untuk datang ke gereja. Oleh karena itu kita mau merespon setiap undangan Tuhan dengan sukacita, dengan ketetapan bahwa hidup kita itu adalah milik Tuhan. Dan semuanya yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu kita harus tetap terus bersemangat membangun kehidupan kita, membangun hidup kekristenan kita untuk menjadi hidup yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Saya sendiri juga merasakan luar biasa kehidupan di dalam mengikut Tuhan. Kalau kemarin tanggal 20 kita sudah meresmikan gereja ini dengan acara yang luar biasa, dengan suasana yang luar biasa. Kita percaya bahwa itu dapat berjalan dengan baik. Itu semua karena campur tangan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Siapa sih kita ini kalau kita boleh dipercayakan Tuhan dengan gereja yang sebagus ini? Siapakah kita ini kalau kita dipercayakan Tuhan dengan banyak hal-hal yang luar biasa? Bukti-bukti Tuhan itu menyertai kita sangat banyak sekali. Bukti-bukti bahwa Tuhan itu penuh kasih itu boleh kita rasakan pribadi. Dan kita patut bersyukur atas pencapaian semuanya itu. Kalau bukan Tuhan yang menyertai, kalau bukan Tuhan yang bekerja, itu semua tidak akan bisa terjadi. Dan kita percaya saat pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mau membuka bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15. Kita buka kitab kita di dalam Yohanes pasal 15. Kita baca ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Yang sudah menemukan boleh membacanya. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau memang sudah
Jikalau kamu tidak di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Firman Tuhan berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Jadi firman Tuhan saat pagi hari ini terambil dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, dan saya beri tema firman Tuhan hari ini adalah hidup yang berbuah. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini lebih dalam lagi, saya ingin memberi pengertian dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, bahwa kalau kita membaca firman Tuhan ini secara menyeluruh, kita akan menemukan bahwa Bapa itu punya dua sisi dalam apa yang dilakukan oleh Bapa kita. Sisi yang pertama adalah Bapa itu penuh dengan kasih dan anugerah. Kita tahu bahwa memang Bapa kita itu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh kasih, penuh anugerah yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan sisi yang kedua adalah Tuhan itu juga menghukum mereka yang bersalah, mereka yang tidak taat kepada firman-Nya, mereka yang hidupnya di dalam dosa. Itu Tuhan juga akan menghukumnya, akan memberi konsekuensi dari apa yang dilakukan dari seorang yang kehidupannya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi perlu kita pahami bahwa Bapa itu memang Bapa yang pertama, Bapa yang penuh kasih, penuh anugerah, kesetiaannya itu memang sudah terbukti. Tapi jangan lupa bahwa hal yang kedua, Bapa itu juga akan menghukum mereka yang kehidupannya itu kurang baik di hadapan Tuhan. Mereka yang selalu hidup dalam dosa itu juga ada konsekuensinya yang Tuhan akan berikan. Nah, di dalam Yohanes pasal 15 tadi ayat 1 tadi sudah disebutkan, bahwa saya bacakan kembali, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Di sini konteksnya adalah Bapa seorang pengusaha. Siapa itu pokok anggur? Yesus. Siapa itu ranting? Kita. Dan kalau kita melihat konteks seorang pengusaha itu seperti apa artinya? Setiap kita pasti tahu ya, banyak di sini juga yang punya usaha, baik itu bupati, yang punya usaha keripik. Saya yakin usahanya tidak akan terus berjalan sampai hari ini jika tidak ada keuntungan, tidak ada privilege yang Bu Marti dapat. Saya yakin itu. Benar begitu Bu Marti? Bu Marti tidak akan bertahan atau mempertahankan usaha keripiknya jika tidak ada keuntungan yang dia dapat dari usahanya itu. Dari apa yang sudah dia kerjakan, dari apa yang sudah dia olah, dia jual, tentu saja akan ada keuntungan yang didapat oleh Bu Marti. Nah, sama seperti Bapa kita dalam konteks ini pasal 15 ayat 1, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Kita saat ini akan fokus cara pandang kita kepada Bapa yang seorang pengusaha. Ketika dia menanam, ketika dia merawat, tentu saja ada hal yang ingin dia dapat dari apa yang sudah dia tanam, dia usahakan. Dan pokok anggur itu adalah Yesus, dan kita rantingnya. Siapa yang bisa berbuah? Ranting. Jadi kalau kehidupan kita hanya fokus kepada Allah yang adalah kasih, ada Allah yang adalah penuh anugerah, itu nggak salah. Tetapi kita juga harus berimbang. Kita harus memandang juga bahwa Bapa itu adalah Allah yang akan menghukum mereka yang tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan firman-Nya. Jadi kalau ada orang yang selalu punya pikiran, aku berbuat dosa saja, nggak apa-apa, nanti Tuhan mengampuni, kemudian datang kepada Tuhan minta ampun, kemudian besoknya lagi berbuat dosa, datang lagi minta ampun, karena dengan satu pemikiran bahwa Tuhan itu maha pengampun, besoknya lagi berbuat dosa lagi dengan sengaja, tanpa ada keinginan untuk memperbaiki kehidupannya. Saya mengatakan orang ini tidak akan bisa berbuah, tidak akan bisa menghasilkan hal yang bermanfaat ketika kehidupannya itu cenderung mempertahankan
pikirannya bahwa Allah itu Maha Pengasih, jadi ketika kita berbuat dosa akan mengampuni, besoknya lagi berdosa, dan gitu aja seterusnya. Oleh karena itu kita akan melihat firman Tuhan ini, kita akan mengambil dari apa yang sudah kita baca tadi di dalam Yohanes pasal 15 tadi. Kita akan melihat arti kata berbuah adalah menghasilkan hasil yang baik, bermanfaat, menguntungkan, dan mencerminkan kehidupan yang berakar dalam Kristus. Jadi buah itu ada dua macam, buah yang baik dan buah yang tidak baik. Benar saudara? Ada buah yang bisa kita makan, ada buah yang mungkin seperti contohnya buah mangga, ada buah yang bisa bagus, bisa manis, dan itu bisa kita makan. Ada juga mangga itu tidak semuanya berbuah bagus, ada juga yang busuk sebelum bisa dipanen, ada yang rasanya kurang manis, kecut. Lebih baik kita memilih buah yang baik. Nah, makanya itu di sini berbuah adalah menghasilkan buah yang baik. Jadi yang kita hasilkan itu adalah yang baik, buah yang baik, bukan buah yang busuk, bukan buah yang kecut, bukan buah yang asam, sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian bermanfaat, dan bermanfaat bagi orang lain, yang menguntungkan bagi orang lain, dan terlebih lagi kehidupan yang berakar di dalam Kristus. Itu arti kata berbuah. Tentunya setiap kita itu rindu untuk kehidupan kita itu bukan hanya sekedar kita bisa baca firman, kita hafal ayat per ayat, kita bisa berbuah dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak bisa berbuah. Ada saja yang meskipun kita adalah orang percaya, tetapi kadang dalam kehidupan kita itu tidak bisa berbuah, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, kita akan melihat hal-hal apa sih yang biasanya menghalangi seseorang itu tidak bisa berbuah. Di sini saya mencatat yang pertama adalah mengabaikan kehidupan rohani. Penting bagi kita. Ternyata kehidupan rohani itu sangat penting untuk pertumbuhan dan untuk kita bisa berbuah di dalam roh, di dalam kebenaran, di dalam hal yang baik. Hal-hal yang rohani seperti apa? Seperti kita jarang berdoa, jarang bersekutu dengan firman Tuhan, jarang untuk selalu kita rindu, kita tidak punya lagi kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Kita sudah malas lagi untuk hal-hal yang bersifat rohani. Hati-hati Bapak Ibu, itu yang akan menghalangi kita untuk bisa kehidupan kita itu seperti apa yang diinginkan Tuhan. Tuhan menginginkan kita berbuah. Tetapi kalau kita masih punya sifat seperti itu yang akan menghalangi kita untuk berbuah. Kita nggak bisa lagi berbuah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua di sini saya mencatat keinginan daging atau ketidaktundukan kita kepada pimpinan Roh Kudus. Keinginan daging kita yang kalau kita biarkan lebih besar dari keinginan roh kita, itu justru akan menghalangi kita untuk kita bertumbuh, kita berbuah dalam kehidupan kita. Apa sih keinginan daging kita itu? Keinginan yang menyenangkan hati kita sendiri, keinginan yang fokusnya kepada kita sendiri, bukan lagi fokus kepada Tuhan, bukan lagi fokus kepada untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Keegoisan kita, iri hati, dendam, kita membalas seseorang, itulah keinginan hati. Dan kalau kita tidak bisa untuk meredam semuanya itu, maka ya itu kehidupan kita sulit untuk bisa menghasilkan buah. Karena kita cenderung untuk lebih mementingkan diri kita sendiri. Manusia itu memang kalau prinsipnya memang ada dua keinginan daging dan keinginan roh, kehidupan dalam daging dan kehidupan dalam roh. Dan salah satunya itu harus kita redam, harus kita minimalkan atau kalau enggak kita hilangkan. Dan salah satunya bisa lebih dominan. Dan di dalam kehidupan Kristen, keinginan rohani yang harus kita dominankan dalam kehidupan kita.
keinginan untuk bisa datang kepada Tuhan, keinginan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, keinginan untuk selalu bisa berusaha melakukan firman Tuhan, itulah yang harus kita lebih hati-hatikan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita tidak gagal untuk berbuah, tidak gagal untuk bisa menghasilkan yang bermanfaat bagi sesama kita. Nah, kemudian kita akan melihat lalu bagaimana agar kehidupan kita bisa berbuah. Yang pertama di sini dikatakan bahwa dia di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 tadi berkata, coba dibaca sekali lagi yang ayat 1. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Dari di sini dikatakan akulah pokok anggur yang benar. Yesuslah pokok anggur yang benar. Jadi kalau kita memposisikan, kita sudah sadar posisi kita adalah ranting, mari kita terus melekat kepada pokok anggur yang benar itu, yang adalah Yesus itu. Jadi kunci yang pertama agar kehidupan kita bisa terus berbuah adalah menjadikan Kristus sebagai pokok anggur dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa hidup kita itu, kalau kita nggak nempel sama Tuhan, kalau kita nggak melekat sama Tuhan, kita tuh nggak bisa apa-apa. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, ranting itu kalau bisanya mengeluarkan buah, dia harus melekat pada pokoknya, pada batangnya. Tidak mungkin ranting itu bisa berdiri sendiri, pokok batangnya berdiri sendiri, kemudian ranting bisa mengeluarkan buah. Karena apa Bapak Ibu? Buah itu dikeluarkan dari proses penyerapan nutrisi yang awalnya dari akar, kemudian terserap di batang, kemudian disalurkan ke ranting. Nah, oleh karena itu marilah dalam kehidupan kita selalu melekat pada pokok anggur, pada Tuhan kita, pada yang memberi kehidupan dalam kehidupan kita, pada yang memberi nutrisi dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menghasilkan buah. Kita harus menyadari bahwa kalau nggak ada Yesus, kalau nggak ada Tuhan, kalau tanpa Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa, aku ini nggak bisa apa-apa. Itu pentingnya, perlu kita sadari, sehingga kita tidak main-main sama Tuhan. Kita tidak sembrono sama Tuhan. Kita tidak merasa bangga terhadap diri kita sendiri. Kita tidak merasa bangga dengan pencapaian kita sendiri. Kita tidak merasa bangga dengan apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita dapat. Karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Sumbernya itu dari Tuhan. Sumber utama kita bisa hidup sampai hari ini, bahkan segala apa yang sudah kita capai, sudah kita miliki, itu berasal dari Tuhan. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu, kalau saya bisa sampai pada titik ini. Saya tidak pernah membayangkan sebelumnya dipercayakan Tuhan sebesar ini. Bagi saya ini sangat luar biasa sekali. Pelayanan, bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara ini, bagi saya ini sungguh hal yang mungkin dulu saya nggak pernah terpikirkan saya bisa seperti ini, bisa mencapai itu seperti ini. Dan saya sadar bahwa semuanya itu bukan karena saya yang baik, bukan karena saya yang sudah sempurna, tetapi karena Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan saya. Karena Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Sampai kemarin saya masih merasa bersyukur bahwa persekutuan gereja ini kok bisa ya dari awalnya yang mungkin bagi saya tuh nggak mungkin lah sampai kita mau menggabung bupati segala macam itu, tetapi semuanya Tuhan tolong, semuanya Tuhan berikan kelancaran, semuanya berjalan dengan baik. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita sudah dipercayakan Tuhan sebanyak ini, kita jangan sia-siakan Bapak Ibu. Kehidupan rohani kita jangan lagi mundur, tetapi harus lebih lagi semangat di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih gereja yang bagus, sudah kasih fasilitas yang lebih baik dari sebelumnya, mari lebih lagi kita semangat datang kepada Tuhan.
Jangan sampai apa yang sudah semua Tuhan berikan kepada kita ini menjadi sia-sia karena kita tidak bisa menangkap maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Hasilkan buah dari apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hasilkan buah dari apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita lebih lagi berbuah baik dalam kehidupan kita. Seperti tadi, melekat terus dalam pokok anggur, lebih melekat lagi. Dan semua peristiwa ini yang sudah kita alami, mari lebih lagi kita melekat sama Tuhan, kita melekat sama Tuhan. Kemudian hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Bagaimana agar kehidupan kita bisa berbuah? Yang kedua di sini harus mau dibersihkan. Tadi di dalam pasal yang ayat yang ketiga tadi sudah kita baca, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak di dalam pokok anggur. Jadi memang intinya untuk kita bisa lebih berbuah banyak itu kita harus mau dibersihkan. Kalau ayat tadi sudah mengatakan kita sudah dibersihkan karena firman Tuhan. Terkadang kita kalau dengar firman Tuhan, kalau sesuatu hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita, kemudian kita akan ada penolakan. Tetapi sebenarnya firman Tuhan itu bermanfaat dalam kehidupan kita. Memang awalnya itu kadang terasa sakit, terasa kok tidak nyaman dengan semuanya, dengan firman itu. Tetapi percayalah, tujuan firman itu diberikan kepada kita adalah untuk terus membersihkan kita, agar kita lebih bersih lagi, karena prinsipnya di dalam Tuhan itu Tuhan menginginkan kehidupan kita itu bersih di hadapannya, sempurna di hadapannya. Oleh karena itu jangan tolak kalau kita kemudian saat ini sedang mengalami proses pembersihan Tuhan, proses pemurnian Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan membentuk kita. Tujuan Tuhan itu Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk kita terus dibersihkan, memurnikan, untuk kita bisa terus berbuah dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita buka kembali firman Tuhan, mari kita melihat di dalam Filipi pasal 1 ayat 22. Ini kata Rasul Paulus untuk kita semua. Filipi pasal 1 ayat 22. Filipi pasal 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Amin. Kalau tadi Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa tetapi bagiku kalau aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku adalah bekerja dan memberi buah. Nah ini luar biasa perkataan Rasul Paulus tadi. Menjadi penguatan bagi setiap kita bahwa kita itu hidup harus bisa memberi buah, harus bisa menghasilkan buah. Itu yang akan menjadi power kita, kekuatan kita untuk memotivasi kita untuk terus bisa menghasilkan buah. Jadi kalau ketika firman itu diberitakan, disampaikan oleh siapapun itu, oleh gembala atau siapapun yang mungkin mengoreksi kehidupan kita, percayalah bahwa itu baik untuk setiap kita. Karena kita masih hidup di dunia ini, dan kehidupan di dunia ini tujuannya adalah untuk menghasilkan buah. Mau dibersihkan terus-menerus, mau dimurnikan terus-menerus agar kehidupan kita ini lebih lagi berbuah banyak. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kunci untuk kita bisa berbuah. Yang ketiga adalah tinggal di dalam Tuhan. Tadi sudah dikatakan bahwa kita itu adalah ranting dan kita itu harus tinggal di dalam pokok batang yang adalah Yesus itu sendiri. Ketika ranting sudah terlepas, ketika ranting sudah tidak lagi menyatu di dalam pokok anggur seperti yang
tuliskan di dalam pasal 15 ini, maka kemungkinan besar saya yakin ranting itu akan mati dan tidak bisa menghasilkan buah lagi. Ketika sesuatu sudah terlepas dari sumber yang setiap harinya memberikan nutrisi, memberikan makanan untuk dia bisa terus hidup, dan dia sudah terlepas, maka tidak ada pilihan lain, pasti dia akan mati. Nah, seperti di dalam yang sudah kita bahas ini, bahwa untuk terus bisa berbuah adalah kuncinya tinggal di dalam Tuhan. Kunci tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan berarti hidup dalam kehadirannya setiap hari, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, menghadirkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, mengandalkannya dalam setiap keputusan, dan terus-menerus memperbarui iman kita melalui doa, pembacaan Alkitab, dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Jadi kalau kita selama ini berdoa, membaca firman Tuhan, yang mungkin kadang baca firman Tuhan juga masih ngantuk, masih nggak ngerti, berdoa juga masih kadang kalau kita masih merasa malas-malasan, percayalah bahwa dari apa yang kita lakukan itu, doa, membaca firman, kemudian kita bersekutu dengan saudara-saudara kita sesama orang percaya dalam ponsel, itu ada manfaatnya Bapak Ibu. Jangan dipandang itu hanya sebuah aturan dari gereja, hanya formalitas, hanya kebiasaan. Kita percaya semua itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, di mana kita bisa terus tinggal di dalam Tuhan, kita terus bisa terpantau di dalam pimpinannya Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Nutrisi rohani yang kita terima dari hubungan yang dekat dengan Tuhan, inilah yang akan memberi kita kekuatan untuk terus bertumbuh dan berbuah, meskipun keadaan kita mungkin tidak selalu mendukung. Keadaan tidak selalu mendukung kita, keadaan mungkin tidak selalu seturut dengan keinginan kita, bahkan mungkin sekeliling kita itu punya potensi untuk menjatuhkan kita, melemahkan kita. Tetapi dengan kita tinggal di dalam Tuhan, menyatu di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan, kita percaya bahwa kekuatan itu akan selalu ada, sehingga kita tidak goyah, sehingga kehidupan kita itu tetap kuat di dalam Tuhan. Dan itu Bapak Ibu Saudara, 3 cara atau 3 kunci untuk kita bisa terus berbuah di dalam Tuhan. Dan beberapa hal yang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita melekat dalam Tuhan. Nah, ini kita akan melihat apa sih yang akan terjadi kalau hidup kita itu melekat pada Tuhan. Privilege apa sih yang akan kita alami kalau kita itu terus melekat kepada Tuhan. Yang pertama di sini saya mencatat, Tuhan akan menolong kita dan memberi kita kekuatan. Kalau ranting itu tetap melekat pada batang, tetap menyatu pada batang, saya yakin dan percaya ranting itu akan terus bertumbuh, akan terus hidup, akan terus ada. Karena dia tetap menyatu kepada sumbernya. Dia tetap ada, melekat di dalam sumber yang memberinya kehidupan. Nah, di sini dikatakan Tuhan akan selalu menolong, akan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan bagi setiap kita untuk menghadapi tantangan hidup, untuk menghadapi permasalahan kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan kita yang mungkin saat ini sedang dalam masalah, dalam pergumulan, dalam tantangan hidup, tetap melekat pada Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan malah meninggalkan Tuhan, jangan malah melupakan Tuhan, jangan malah mau mencari cara-cara yang lain di luar Tuhan. Itu tidak berkenan bagi Tuhan. Karena dengan kita terus tetap di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, maka kita percaya Tuhan itu akan selalu menolong kita, menguatkan kita. Karena sebagai manusia, kita tuh nggak bisa sendirian, kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita. Manusia itu sifatnya lemah, terbatas. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas itu akan memberikan kemampuan dalam kehidupan kita, akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga kita tampil menjadi pemenang. Amin Bapak Ibu. Amin. Kemudian yang kedua, Tuhan akan mengangkat kita dan memberikan kemenangan. Hal yang luar biasa dalam setiap pergumulan kita. Setiap kita saya percaya kita punya pergumulan masing-masing,
punya permasalahan masing-masing. Dan dengan mengandalkan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan, kita percaya Tuhan akan memberikan kemenangan. Memberikan kemenangan hari demi hari, apa yang kita kumpulkan, apa yang kita kerjakan, kemenangan-kemenangan yang akan kita raih. Kemudian yang ketiga, kita akan menghasilkan buah roh yang dinikmati oleh banyak orang. Jadi seperti prinsip tadi, ketika ranting itu terus melekat kepada batang, terus nempel pada batang, tidak meninggalkan batangnya, tidak terputus dari batangnya, maka buah-buah itu akan ada. Maka hasil-hasil itu akan terus ada. Ketika dia masih melekat pada sumbernya, sumber yang memberikan segala kebutuhan, segala nutrisi, segala hal yang dibutuhkan untuk menghasilkan buah. Jadi penting bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan, terus-menerus melekat pada Tuhan. Karena kita percaya Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan, memberikan kemenangan untuk kita terus menghasilkan buah. Kemudian kita akan melihat lagi bagian yang lain, Bapak Ibu. Kita akan melihat sebenarnya buah apa sih yang kita bisa hasilkan. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 3 ayat 8. Lukas pasal 3 ayat 8. Yang sudah menemukan boleh dibacakan. Lukas 3 ayat 8. Iya. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu itu. Amin. Ya, dari sini sudah dijelaskan di Lukas pasal 3 ayat 8 itu. Jadi yang harus kita hasilkan adalah buah pertobatan. Artinya apa, Bapak? Kita meninggalkan manusia lama kita. Apa sih yang menjadi manusia lama kita itu? Kita yang mungkin masih punya sifat angkuh, kita yang masih punya sifat pemarah, kita yang sering mengucapkan kata-kata kutuk, hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah manusia lama kita. Dan itu harus kita tinggalkan, karena semuanya itu akan menghalangi kita untuk bisa berbuah. Kita harus mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Buah pertobatan itu penting sekali untuk bisa membuat kita itu menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Karena manusia baru itu manusia yang sudah diperbarui oleh Tuhan, yang sudah dimurnikan, yang sudah tidak lagi mengenakan manusia lamanya, sudah tidak lagi melakukan sifat-sifat ketika di mana dia bertobat. Nah, ini yang seharusnya buah yang bisa kita hasilkan dalam kehidupan kita. Selalu manusia baru di hadapan Tuhan, manusia yang lebih lagi mau dibentuk oleh Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, akan menjadi berkat bagi sesama. Kemudian hal yang kedua, Bapak Ibu, kita buka lagi di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Dari ayat yang sering kita baca, mungkin sebagian kita sudah hafal. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang. Amin. Jadi kalau kita bisa tadi sudah mengalami pertobatan sehingga kita menjadi manusia baru, maka lebih lagi kita akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Seperti yang dicatat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 tadi berkata bahwa hasilkanlah buah-buah roh dalam kehidupan kita. Apa sih itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semuanya itu bisa kita hasilkan dari kehidupan kita yang sudah diperbarui di dalam Tuhan, melalui manusia baru. Penting hal ini untuk kita perhatikan, Bapak Ibu.
karena kadang sepertinya kelihatan dia bagus di pemandangan manusia, tetapi kadang-kadang di dalamnya siapa yang tahu. Jadi pentingnya untuk setiap kita mengoreksi kehidupan kita masing-masing. Sudahkah kehidupan saya itu sudah berbuah sesuai dengan firman Tuhan atau belum? Sudah adakah lemah lembutan dalam kehidupan kita? Sudah adakah penguasaan diri dalam kehidupan kita? Sudah adakah kasih dalam kehidupan setiap kita? Yang kadang-kadang semuanya itu bisa porsinya lebih besar daripada kita bisa menguasai itu. Ya meskipun setiap hari kita juga pelayanan, sering juga kita ambil bagian dalam kegiatan gereja, tetapi kadang-kadang ketika kita diperhadapkan sebuah kondisi yang tidak melupakan hati kita, hal-hal yang bertentangan dengan buah roh ini akan timbul. Oleh karena itu, mari kita introspeksi kehidupan kita untuk lebih lagi meningkatkan kualitas kehidupan Kristen kita ini di dalam Tuhan. Supaya begini saudara, supaya jangan sampai Tuhan itu merasa sia-sia telah menciptakan kita. Karena kehidupan kita itu tidak bisa dibentuk oleh Tuhan, tidak mengalami kehidupan yang terus-terus mengalami perbaikan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita menjadi sia-sia dengan Tuhan. Kita mau hidup kita itu menjadi hidup yang bisa menjadi berkat, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang sesuai dengan kemauan Tuhan. Oleh karena itu jangan tolak ketika Tuhan itu membersihkan kita, membentuk kita, memproses kita, yang tujuannya untuk lebih lagi kehidupan itu dalam setiap kehidupan kita lebih lagi berbuah banyak. Seperti yang ditulis di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua bagian B tadi saya bacakan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, nah ini, meskipun kita telah berbuah, kita harus terus dibersihkan. Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau kita prinsip di dalam Tuhan bahwa ketika melihat kehidupan kita sudah berbuah, Tuhan itu masih kepingin melihat kita itu berbuah lebih banyak lagi, bukan hanya satu buah yang kita hasilkan, 2 buah, 3 buah, tetapi lebih lagi dengan cara terus dibersihkan, terus diproses, dibersihkan itu hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan itu kita itu dibuang sama Tuhan. Sehingga kehidupan kita itu terlihat bersih di hadapan Tuhan, dan lebih lagi kita bisa menghasilkan Tuhan. Jadi kalau kita saat ini merasa bahwa kok aku masih mengalami hal seperti ini Tuhan, mengalami hal-hal prosesmu Tuhan seperti ini Bapak, jangan tolak itu saudara. Mungkin itu cara Tuhan untuk terus membersihkan kita, memurnikan kita. Karena Tuhan ingin melihat buah kita itu lebih banyak lagi dari sebelumnya, lebih lagi. Yang mungkin kita saat ini di pemandangan Tuhan hanya bisa menghasilkan 1 buah, mungkin kita menghasilkan 2 buah, 3 buah, 4 buah, 5 buah, dan seterusnya. Kalau kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta, Matius itu, ketika seorang memberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 2 talenta, kemudian orang Tuhan itu datang lagi melihat yang 5 talenta menjadi 10 talenta, 2 talenta menjadi berkembang berkali lipat, yang 1 talenta tetap 1 talenta. Maka apa kata Tuhan? Tuhan itu menjadi marah, karena tidak bisa melihat yang diberikan 1 talenta itu digunakan. Maka apa yang terjadi? Orang tersebut dihukum, dapat penghukuman. Nah, itu juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita Tuhan ngasih 1 talenta dalam kehidupan kita yang bisa bermanfaat bagi orang lain, buah yang kita hasilkan, terus kita kembangkan dengan cara Tuhan itu membersihkan kita, dengan cara kita jangan menolak pembersihan Tuhan dalam kehidupan kita, proses Tuhan dalam kehidupan kita. Karena
itu yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Sehingga tadi di Galatia tadi dikatakan kasih itu ada dalam hidup kita. Damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita. Kelemah lembutan kesabaran itu ada dalam kehidupan kita dan berdampak bagi sesama kita dan berdampak bagi sekitar kita. Itulah yang namanya jadi berkat. Kemudian hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, buah apa yang harus kita hasilkan? Buah yang ketiga adalah buah pelayanan. Melayani sesama dengan kasih dan ketulusan. Nah, ini penting bagi setiap kita. Melayani Tuhan itu bukan untuk agar kita dipandang orang kita itu hebat, agar untuk dipandang orang kita itu bisa, agar dipandang orang bahwa kita itu baik di pemandangan orang. Tetapi lebih lagi harapan kita, visi kita adalah bisa melayani sesama dengan kasih, dengan ketulusan, kasih dan tulus, kasih dan tulus. Tuhan akan itu sekali lagi kasih dan ketulusan. Jadi melayani Tuhan itu bukan fokusnya kepada diri kita sendiri, tetapi kepada orang lain. Bagaimana saya bisa menjangkau jiwa-jiwa? Bagaimana dengan pelayanan saya orang itu merasakan kasih? Bagaimana dengan pelayanan saya itu ketulusan saya itu bisa dirasakan oleh orang lain sehingga menjadi berkat. Setiap kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, bukan hanya terbatas bagi kita yang memberi pujian, main musik, membawa firman, tetapi setiap kita adalah pelayan Tuhan. Setiap kita yang ada di sini, kita itu adalah pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan. Mari jadikan hidup kita itu menjadi pelayan-pelayan yang bisa dinikmati oleh orang karena kehidupan kita. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, yaitu buah kesaksian. Membawa orang lain mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Prinsipnya bahwa orang lain itu bisa melihat kita, kemudian orang tersebut bisa mengenal Kristus lewat kehidupan kita melalui apa yang sudah kita tunjukkan. Kita sebagai gambaran Kristus yang bisa melihat orang, dan orang tersebut kemudian mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jadi betapa pentingnya kehidupan kita itu bisa menjadi kesaksian yang baik bagi semua orang, bukan kesaksian yang buruk. Kesaksian yang baik, kesaksian yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain itu mau datang kepada Tuhan, sehingga orang lain itu bisa juga merasakan kasih Kristus lewat kehidupan kita. Orang lain juga bisa menikmati betapa indahnya dekat dengan Tuhan lewat hidup kita, lewat apa yang kita lakukan. Semuanya untuk hasil akhirnya itu pemulihan Tuhan, bukan untuk kita sendiri, bukan untuk kehidupan kita sendiri. Jadi mari kita terus memacu menyemangati kehidupan kita itu untuk terus bisa menjadi kesaksian yang baik di hadapan sesama kita. Banyak sekali Bapak Ibu tokoh-tokoh di Alkitab yang bisa kita lihat bahwa kehidupannya itu berbuah, kehidupannya itu menjadi berkat. Kita melihat Yusuf, tentunya setiap kita tahu siapa Yusuf itu. Yusuf yang dibenci saudaranya, Yusuf yang berulang kali mau dicelakai oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, dijual, difitnah, tetapi kesemuanya itu mengangkat Yusuf pada level tertinggi dalam kehidupan Yusuf. Karena apa? Karena karakter Yusuf yang tetap setia dan jujur meski dia difitnah, meski harus melalui proses yang tidak mudah baginya, meski harus dipenjara, tetapi kesemuanya itu menghasilkan buah pelayanan dalam kehidupan Yusuf. Saat kehidupannya diangkat Tuhan, apa yang terjadi? Kehidupannya bisa menjadi berkat buat saudara-saudaranya, saudara-saudaranya yang kelaparan saat itu di Mesir. Yusuflah yang menjadi jawaban atas permasalahan saudara-saudara, yang meskipun awalnya seolah-olah dia itu mau dihilangkan oleh saudara-saudaranya, tidak dianggap sebagai saudara, dengan berbagai cara saudaranya akan menghilangkan Yusuf. Tetapi karena kehidupannya yang sudah
menyatu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, maka dia menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain, oleh saudara-saudara kita. Dia menjadi berkat. Kemudian yang lain saudara, Paulus. Tentunya setiap kita tahu siapa Paulus itu. Yang dulunya dia itu seorang penjahat yang luar biasa, yang musuh luar percaya. Tetapi karena pertobatannya di hadapan Tuhan, karena dia benar-benar mau untuk menerima Tuhan, kemudian akan berubahkan Paulus dari kehidupan yang kelam, kehidupan yang bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan kebenaran yang Tuhan berikan. Rasul Paulus tampil menjadi rasul yang luar biasa, menjadi alat Tuhan, menjadi tangan Tuhan. Lewat pertobatannya menjadikan Paulus melalui pelayanan yang luar biasa, menjalani pelayanan yang luar biasa. Dan kita melihat sebagian besar kitab-kitab dalam perjanjian baru ini ditulis oleh Paulus, Rasul Paulus, sungguh luar biasa. Meskipun dia bukan tercatat dari salah satu murid Tuhan Yesus, tapi Paulus bisa tampil di dalam pelayanan. Oleh karena buah-buah yang bisa dia hasilkan dinikmati oleh orang lain, dinikmati oleh sesama di seluruh daerah, di seluruh bangsa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, marilah kehidupan kita sudah bersyukur kita itu menjadi orang yang sudah diselamatkan Tuhan lewat anugerahnya. Keselamatan ini datang karena anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita, bukan karena kepintaran kita, tapi semata-mata oleh karena kekurangan kita. Dan janjikan semuanya itu untuk kita bisa berbuah dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Tetapi lebih lagi kita memacu kehidupan kita untuk terus meningkat, terus berbuah lewat proses-proses pembersihan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, untuk kita lebih lagi menghasilkan buah dalam kehidupan setiap kita. Amin. Firman Tuhan yang saya cukupkan sampai ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, jika saat pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, di mana kami Tuhan harus berbuah dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, dalam sendiri akan menjadi pokok dalam kehidupan kami. Kami yang adalah ranting-ranting-Mu Tuhan, kami mau terus tinggal di dalam Engkau Bapa, melekat di dalam Engkau Tuhan, supaya dalam kehidupan kami Bapa terus bisa menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Dalam pelayanan kami Tuhan, kami bisa bermanfaat bagi sesama kami Bapa. Semuanya itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apabila berani berbicara, biar Roh Kudus-Mu Tuhan terus memimpin kehidupan kami Tuhan. Dalam sepanjang hidup kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita merenungkan membaca Rabu kita konsen karena kemarin kita pergi yang harusnya di rumah navigator, nanti minggu ini di rumah navigator. Pelayan Tuhannya juga kemarin seperti ya, ada BKUKJ, jadi hari Rabu besok di rumahnya di Gatot jam 5 sore dan Tuhan sesuai rencana hari kemarin. Dan kemudian untuk ibadah seperti biasa jam hari Minggu ibadah seperti biasa jam 8 kita mulai tempat ini, dan kemudian juga BKUKJ di tempat kita, namun di rumahnya Bu Yohana di Santos. Nanti kita akan tunggu waktu yang akan setelah itu kita akan sampaikan waktu.
Itu saja yang menjadi pengumuman dari kami. Kita akan menghubungi ibadah kita. Saya persilakan kita bangkit berdiri. Kita satu pujian terima kasih dan seterusnya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri dalam hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami telah bersama-sama datang kepadamu, membawa hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, senantiasa dapat bertumbuh dalam Engkau Bapa. Karena firman-Mu berkata bahwa di luar Aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan biarlah Tuhan Yesus kami belajar senantiasa memilih tinggal di dalam Engkau. Walaupun tantangan banyak, kesulitan bisa terjadi, namun kami percaya Roh Kudus yang akan senantiasa memberi kekuatan, kemampuan untuk kami Tuhan, untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja. Dari firman-Mu mengambil bagian bahkan menjadi rema dalam hati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati jemaat-Mu yang telah hadir, bahkan mereka yang tidak bisa hadir, mungkin karena sakit, ada urusan keluar kota. Kami berdoa Tuhan juga senantiasa menolong setiap mereka, menyembuhkan kepada mereka yang sakit. Kemudian juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di kota-kota yang lain, dalam pekerjaan, dalam segala rutinitas kegiatan hari-hari. Tuhan juga senantiasa memelihara, menolong, memberkati ayah anak kami yang ada di Jakarta, di Bekasi, Semarang, yang ada di Surabaya, yang ada di Semarang, di Solo dan di Malang pun Tuhan. Seluruh jemaat-Mu, biarlah Tuhan Bapa senantiasa hadir, memimpin, menyertai mereka. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka Tuhan tolong, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tuhan, Kau memberkati anak-anak kami, berikan kepintaran, berikan kepandaian, bahkan selalu mereka berikan kehidupan. Tuhan selalu sediakan bagi mereka masa depan Tuhan. Dan anak-anak kami yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan, mencari pekerjaan, Tuhan menolong anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati bijak tempat ini dengan jiwa-jiwa baru Tuhan tambah-tambahkan. Kemudian juga jiwa-jiwa telah luput dari hadapan-Mu Tuhan membawa kembali untuk kami dapat bersama-sama beribadah memuliakan Engkau Bapa dan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati bangsa kami Tuhan, Kau tolong bangsa ini Bapa, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, camat lurah, RT RW. Tuhan memberkati secara khusus tempat kami, tetangga kami, lingkungan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus senantiasa hadir, menyertai, menolong, memberkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mundur pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan antar langkah kami yang naik sepeda motor, yang jalan kaki, bahkan naik mobil, sertai Tuhan dibahkan kami dalam keadaan selamat, dan kami kembali mengawali masuk di dalam segala pekerjaan kesibukan senantiasa dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudaraku, kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Doalah saudaraku dengan damai sejahtera, dan
biarlah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiranmu dari hari ini sampai maranatha Tuhan Yesus akan kembali. Bapa